Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu agama Bapak Dian Priantoro, SEMA, yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Sikap Moderasi Beragama. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Muhammad Rizal Patullah, sebagai moderator. Yang kedua ada Pahira Wardani Rizkia sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Supi Amalia Nurobia sebagai pemateri kedua. Boleh untuk di next slide. Baik, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Pahira. Kepada Pahira, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Rizal yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi umat muslim terbesar di dunia, mengalami perubahan sosial yang signifikan dengan munculnya media sosial. Di era industri teknologi komunikasi yang berkembang dengan pesat, media sosial telah menjadi paradigma baru dalam menangani isu ekspresi keagamaan di Indonesia. Media sosial kini tidak bisa dipisahkan dari penggunaan internet. Fungsinya sangat bervariasi, dimulai dari interaksi sosial, pencarian informasi berita, berjualan, memasarkan jasa, hingga menjadi sarana untuk melakukan dakwah keagamaan. Untuk mensosialisasikan moderasi beragama di Indonesia, salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah dengan pemanfaatan media sosial. Terdapat lebih dari 10 media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, media sosial dapat digunakan sebagai wadah edukasi dalam upaya mensosialisasikan dan penguatan moderasi beragama. Pemanfaatan media sosial diharapkan memberikan kemudahan dalam memberikan pemahaman moderasi agama kepada masyarakat. Pemahaman moderasi agama yang benar akan mampu untuk menstabilitaskan diri dalam memahami suatu teks norma agama tanpa melakukan hal yang berlebihan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik mengumpulkan data melalui kuesioner yang dibuat melalui Google Form dan nantinya dibagikan ke tiap-tiap grup WhatsApp yang ada mahasiswa Universitas Siliwangi. Lalu, di sini saya juga akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Setelah mengirim kuesioner yang kami kirim melalui grup WhatsApp, terdapat 53 mahasiswa berbagai jurusan yang mengisi kuesioner yang kami berikan. Kami membuat 8 pertanyaan untuk dijawab oleh 53 responden. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu ada platform media sosial apa yang paling sering Anda gunakan? Berdasarkan kuesioner yang telah kami berikan kepada para mahasiswa di Universitas Siliwangi, terdapat 23 orang yang menjawab TikTok, 21 orang Instagram, 1 orang Telegram, dan 8 orang menjawab lain-lainnya. Jika dipresentasikan akan ada 43,4% mahasiswa yang sering menggunakan media sosial berupa TikTok, 39,6% Instagram, 1,9% Telegram, dan 15,1% mahasiswa yang menggunakan media sosial lainnya. Menurut data di atas, dapat disimpulkan bahwasanya mahasiswa di Universitas Siliwangi sering menggunakan platform media sosial. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu ada seberapa sering Anda melihat atau terlibat dalam konten media sosial yang berhubungan dengan agama? Berdasarkan kuesioner yang telah kami berikan mahasiswa di universitas, ada 17 orang yang
sering dan 1 orang menjawab tidak pernah. Jika dipresentasikan, ada 66% mahasiswa yang kadang-kadang melihat atau terlibat dalam konten media sosial yang berhubungan dengan agama. 32,1% menjawab sering dan 1,9% menjawab tidak pernah. Menurut data di atas, dapat disimpulkan bahwasanya mahasiswa di Universitas Siliwangi kebanyakan kadang-kadang melihat dan atau terlibat dalam konten media sosial yang berhubungan dengan agama. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Hira yang telah mempresentasikan hasil dan pembahasan. Akan disampaikan oleh Supia Amalia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan hasil penjelasan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah media sosial membantu Anda untuk lebih memahami nilai-nilai moderasi dalam beragama? Nah, berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan kepada para mahasiswa di Universitas Siliwangi, terdapat 26 orang yang menjawab setuju, 26 orang netral, dan 1 orang menjawab tidak setuju. Jika dipresentasikan, ada 49,1% mahasiswa yang setuju bahwa media sosial dapat membantu untuk lebih memahami nilai-nilai moderasi dalam beragama. 49,1% menjawab netral, dan 1,3% menjawab tidak pernah. Menurut data di atas, dapat disimpulkan bahwasannya respon dari mahasiswa di Universitas Siliwangi seimbang antara setuju dengan netral. Nah, untuk soal keempat, ialah menurut Anda, apakah media sosial lebih sering menampilkan konten yang mendorong moderasi atau justru ekstremisme dalam beragama? Nah, berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan, pada para mahasiswa di Universitas Siliwangi, terdapat 6 orang yang menjawab lebih banyak moderasi, 22 orang menjawab sebanding, 13 orang tidak tahu, dan 12 orang menjawab lebih banyak ekstremisme. Jika dipresentasikan, ada 22,6% mahasiswa yang menjawab lebih banyak moderasi, 41,5% menjawab sebanding, dan 24,5% menjawab tidak tahu, serta 11,3% menjawab lebih banyak ekstremisme. Menurut data di atas dapat disimpulkan bahwasannya, menurut mahasiswa di Universitas Siliwangi, media sosial sebanding antara menampilkan konten yang mendorong moderasi, beragama, dan ekstremisme dalam beragama. Nah, untuk soal keempat, yaitu media sosial dapat, untuk soal kelima, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan moderasi beragama dan toleransi antar umat. Nah, berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan kepada para mahasiswa di Universitas Siliwangi, terdapat 50 orang yang menjawab iya dan 1 orang menjawab tidak. Jika dipresentasikan, ada 94,3% mahasiswa setuju bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan moderasi dan toleransi antar umat beragama, dan 5,7% yang tidak setuju mengenai hal tersebut. Menurut data di atas, dapat disimpulkan bahwasannya menurut mahasiswa di Universitas Siliwangi, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama. Nah, untuk soal ke-6, ialah mengikuti akun-akun yang mengedukasi tentang moderasi beragama di media sosial dapat membantu meningkatkan pemahaman seseorang tentang pentingnya toleransi. Berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan, kepada para mahasiswa di Universitas Siliwangi, terdapat 39 orang yang menjawab iya dan 4 orang menjawab tidak. Jika dipresentasikan, ada 73,6% mahasiswa di Universitas Siliwangi mengikuti akun-akun yang mengedukasi tentang moderasi beragama di media sosial,
dan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya toleransi. Dan 26,4% tidak setuju mengenai hal tersebut. Menurut data di atas, dapat disimpulkan bahwasannya banyak mahasiswa di Universitas Siliwangi yang mengikuti akun-akun yang mengedukasi tentang moderasi beragama di media sosial dan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya toleransi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Supi Amalia yang telah memaparkan materi. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Di soal kali ini ada media sosial sering membuat orang lebih mudah menyebarkan informasi yang mengandung kebencian atau provokasi terhadap kelompok agama lain. Berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan kepada para mahasiswa di Universitas Siliwangi, terdapat 32 orang yang tidak, 17 orang netral, dan 4 orang menjawab tidak. Jika dipresentasikan, maka 60,4% mahasiswa di Universitas Siliwangi setuju bahwa media sosial sering membuat orang lebih mudah menyebarkan informasi yang mengandung kebencian atau provokasi terhadap kelompok agama lain. 32,1% netral dan 7,5% menjawab tidak. Menurut data di atas, dapat disimpulkan bahwasannya mahasiswa Universitas Siliwangi setuju mengenai media sosial yang sering kali membuat orang lebih mudah menyebarkan informasi yang mengandung kebencian atau provokasi terhadap kelompok agama lain. Boleh di untuk soal yang selanjutnya ada penggunaan media sosial oleh tokoh agama dalam menyampaikan pesan moderasi dapat berdampak positif pada pemahaman masyarakat. Berdasarkan kuesioner yang telah kami bagikan kepada para mahasiswa di Universitas Siliwangi, terdapat 44 orang yang menjawab setuju dan 9 orang menjawab tidak setuju. Jika dipresentasikan, ada 83 mahasiswa setuju bahwa penggunaan media sosial oleh tokoh agama dalam penyampaian pesan moderasi dampak beragama dapat berdampak positif bagi pemahaman masyarakat. Dan 17% yang menjawab tidak setuju mengenai hal tersebut. Menurut data di atas, dapat disimpulkan bahwasannya mahasiswa di Universitas Siliwangi setuju mengenai penggunaan media sosial oleh tokoh agama dalam penyampaian pesan moderasi dapat berdampak positif bagi pemahaman masyarakat. Boleh di slide? Oh, mungkin sebelum ditutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk membawa beragama. Di satu sisi, platform jadi alat yang efektif untuk dan dia membangun kerukunan masyarakat. Menggunakan media sosial secara bijak, mengenalkan ide si masyarakat tentang cara damai. Namun memberikan dampak negatif karena media sosial berpotensi menyebarkan radikalisme dan intoleransi, penyebaran konten yang bersifat ekstremisme dan kurangnya diskusi tentang moderasi beragama dapat memperburuk polarisasi sosial dan menurunkan tingkat toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengkampanyekan moderasi beragama melalui media sosial, khususnya tokoh agama, pendidik, dan pengguna media sosial untuk bersama-sama menciptakan konten yang positif dan mendukung dialog konstruktif. Dengan pendekatan yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendorong moderasi beragama dan mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.